Chinese Grand Prix dan Sprint Week pertama. Back-to-back races dan sangat amat senang untuk bisa membuka musim F1 dengan back-to-back races. Dan asik juga nonton F1 di jam siang secara 3 kali berturut-turut karena habis ini kita ke Jepang dan itu juga merupakan balapan siang untuk kita para Asia. Nah, untuk Chinese Grand Prix secara keseluruhan gue akan beri rating ya 3,5 dari 5 lah. Nggak seseru kemarin dari expected karena nggak ada hujan untuk meng-MSG-kan balapan, tapi adalah aksi-aksi yang luar biasa di papan tengah, dan di akhir pun juga ada sedikit plot twist, tapi overall balapan yang oke lah, rada mid dikit ya. Nah, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas pemenang dan pecundang Chinese Grand Prix 2025. Sebelum gue mulai menuju Chinese Grand Prix, kita mendapatkan kabar duka bahwa Eddie Jordan telah meninggal dunia. Eddie telah menjadi tokoh terkenal di F1, khususnya di era di mana Eddie mengelola timnya sendiri, yaitu Jordan F1 Team, yang memiliki beberapa mobil ikonik dan momen ikonik juga seperti balapan di Spa 1998, di mana tim Jordan meraih kemenangan pertama mereka di F1 sekaligus meraih 1-2 di balapan itu. Setelah itu, Eddie menjadi salah satu pundit di BBC dan Channel 4, di mana di sini pun beliau memberikan beberapa momen-momen indah dan memorable. Tentu beliau nggak sempurna, namun tiada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi gue mengucapkan turut berduka untuk keluarga Eddie dan semoga diberikan kekuatan selalu. Dan ya, rest in peace, Eddie Jordan. You will be missed. Nah, disclaimer, gue tahu ada beberapa penonton baru pastinya di sini, jadi mendengar judul konten ini pasti ada yang bingung. Kenapa pemenang dan pecundang? Karena itu kata-kata kasar banget loh ya. Oke, jadi gini, pemenang dan pecundang itu translation dari winner dan loser. Dua hal ini selalu dipakai oleh jurnalis, media, konten kreator, dan lain-lain dalam dunia olahraga. Coba aja kalian cek, pasti kalian nemu kok. Di F1 juga banyak yang pakai dua istilah ini. Jadi konteksnya tuh ialah pemenang ialah pembalap atau tim yang dapat hasil bagus atau di luar ekspektasi, dan untuk pecundang ya pembalap atau tim yang dapat hasil kurang dan jauh banget dari ekspektasi. Jadi bukan pecundang berarti pecundang yang itu ya guys ya, nggak mungkin lah gue bilang pembalap F1 tuh pecundang gitu. Ini hanya sebatas klasifikasi sebuah hasil dengan konteks tertentu, yang dimana ini dalam konteks olahraga atau kompetisi. Dan fun fact, pemenang dan pecundang ini nggak hanya digunakan dalam konteks olahraga, tapi bisnis bisa. Segi mental dan fisik pun juga bisa gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Kalau sampai ada yang komen, lu siapa ngomong-ngomong pecundang fix gak nonton sampai akhir kalian ya? Dan ini juga ditaruh di awal loh ya, please lah ya. Jadi sebel tapi dah lah, too much yapping, oke? Mari kita langsung ke videonya aja ya. Pemenang pertama, McLaren. Lagi-lagi pace yang kenceng dari McLaren seluruh weekend ini, walaupun ada beberapa titik di mana mereka tuh struggling dikit sama mobil mereka, khususnya Lando. Tapi Oscar sepanjang weekend ini hampir tidak meletakkan kaki yang salah. Benar-benar rapi, kalem, dan ya sampai pada akhirnya menang. Dan redemption yang bagus setelah minggu lalu di mana heartbreak banget ya di home race-nya ya. Gue sampai sekarang masih nyesek nontonnya. Tapi di home race 1/16 dia ya, yaitu Chinese Grand Prix, dia melakukan The Undertaker lagi, di mana dia comeback stronger dan ya bangkit lah intinya lah ya. Seperti kata mamanya juga setelah minggu lalu, di mana beliau tuh ngomong kalau Oscar tuh bakal comeback lebih stronger dan lebih lapar lagi ya. Oh sorry, btw, bukan The Undertaker ini, Oscar Taker jadinya. Yeah, sure, whatever, I don't care. Untuk Lando sedikit berantakan di sprint dan kehilangan banyak posisi juga di sprint race itu, dan tentunya kehilangan banyak poin juga. Tapi di race dia mampu melakukan bagiannya untuk nyalip George, kena undercut oleh George tapi masih bisa nyalip. Terus deg-degan dikit di akhir-akhir di mana ada masalah dengan pedal remnya ya, tapi masih bisa bertahan untuk posisi kedua untuk membuat McLaren 1-2. Lagi-lagi McLaren menunjukkan pace mereka di balapan yang dimana ngeri banget ya, seperti yang gua udah selalu bilang, dan saat ini benar-benar unggul dari tim lain. Tentu mobil mereka agak setara dikit sama tim lain di qualifying, tapi kalau soal race pace, mereka adalah rajanya saat ini. Dan dalam jeda seminggu, setiap tim harus mencari cara untuk menghentikan kekuatan race pace McLaren ini. Pemenang kedua gue berikan ke Lewis Hamilton. Sprint Week benar-benar milik dia, di mana dia meraih pole di sprint shootout, pole setengah pertamanya ya di Ferrari ya, karena sprint pole bukan pole asli, dan mampu menahan Max dan yang lain di belakang sambil memanage ban agar dia bisa meraih kemenangan setengah pertamanya bersama Ferrari ya. Kemenangan setengah menunjukkan bahwa mobil mereka memiliki potensial, dan kedua pembalap mereka jika diberikan mobil yang kenceng dan nyaman untuk dikendarai, mereka bisa meraih hasil-hasil seperti ini. Lewis gue akui emang selalu kuat di sini ya, dan terbukti doi memenangkan 6 balapan di sini gitu. Jadi kita expect dia untuk strong di sini
plus mobilnya jika nyaman dikendarai, ya inilah hasilnya seperti gue bilang tadi. Hal yang sama nggak bisa dikatakan ke Charles yang benar-benar struggling sepanjang weekend ini, namun mampu finish di depan Lewis, dan mengejutkannya di race, bahkan dengan front wing rusak, dia tuh bisa lebih kenceng dari Lewis. Dan ini juga make setup Lewis jadi overall weekend yang solid untuk Ferrari ya, khususnya untuk Lewis yang berhasil menang di sprint dan menang balapan, ya balapan lah kita ngomongannya ya. Pertama berseragam merah. Ya pastinya lebih better dari minggu lalu lah ya, tapi tetap break seminggu ini harus dipakai oleh mereka untuk memperbaiki masalah-masalah dalam mobil mereka. Ingat, Lewis selalu bilang mobil ini ada potensi, namun harus dicari di mana potensinya gitu. Apa yang harus diperbaiki agar potensinya terbuka gitu. Tahu-taunya sama kayak Liam ya kan, lupa ditaruh di mana potensi sebenar mobilnya. Bukan awal yang diinginkan Ferrari, tapi oke lah, hasil ini bisa sedikit diterima dibandingkan minggu lalu. Apalagi lihat Lewis menang sprint berseragam merah, lumayan lah untuk farming hype ya. Pemenang ketiga, Haas. Nah ini yang kita expect dari Haas, dan ini benar-benar balapan yang jauh-jauh lebih baik dibandingkan minggu lalu. Gua rasa emang di track seperti ini harusnya mereka emang diunggulkan, di mana manajemen ban tuh penting banget. Dan Haas saat testing kemarin yang mereka lakukan yaitu kan long run, mempelajari cara memanage ban dan lain-lain sampai mampus ya kan. Tapi di sini mereka tidak mampus. Besti atau Esteban Ocon mengejutkan menyalip Kimi Antonelli, dan Oli juga memberikan kita beberapa ciao overtake ya. Asli kocak juga tiap kali movement ciao-nya itu ya. Efek kelamaan tinggal di Itali kayaknya. Keduanya dihadiahi double points finish dengan posisi ke-7 dan posisi ke-10. Jujur gue sedikit kaget kenapa Oli nggak dapet driver of the day di balapan tadi. Malah Kimi Antonelli yang dapat, yang jujur sepanjang balapan ini gue bahkan lupa dia balapan semenjak kena salib Esteban ya. Jadi ya gue expect Oli sih yang DOTD, karena benar-benar racecraft yang bagus dari Doi hari ini untuk bisa menyalip pembalap tersebut. Walaupun pakai ban baru, iya, tapi tetap harus overtake. Overtake tuh agak sedikit sulit PTW ya. Nah sekarang kita ke pecundang yang bukan berarti mereka pecundang itu ya. Sekali lagi gue ingetkan, awas sekali sampai komen lagi ya. Oke, pecundang pertama gue akan berikan ke, you guessed it, Liam Lawson. Qualified di posisi ke-20 di sprint qualifying dan qualifying biasanya juga. Lalu di sprint, sempat ada manuver yang luar biasa dan ada yang sedikit maksa dikit juga di mana dia merusak front wingnya setelah itu. Yang dimana di race besoknya gue expect lebih gitu ya, dan dia bisa melakukan hal yang sama dan lebih baik lagi bahkan. Tapi ternyata mana nggak kelihatan, dan dia finish di Beijing kayaknya dia tadi. Lagi-lagi emang dia masih harus banyak belajar mengenai mobil RB21 yang tricky ini. Nah, gue akan bahas lebih lah soal permasalahan dia dan RB21 ini besok. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan kalau musim ini Red Bull emang udah sepertinya hampir tersingkir dari persaingan gelar konstruktor setidaknya untuk saat ini. Karena Max bener-bener ya solo gitu ya, nge-push mobilnya ke depan, tapi yang ngos-ngosan juga dan gak bisa mengejar duo McLaren itu. Liam, kalau gini terus, ya juga makin tertinggal yang ada. Tapi inilah yang namanya proses. Lu ambil pembalap muda seperti Liam, ya udah inilah akibatnya ya kan. Gue mau lihat Liam ada progres sebenarnya walaupun secuil di race week berikutnya. Apalagi setelah break seminggu ini ada triple header. Waktu yang tepat untuk bisa lebih terbiasa dengan mobil RB21 itu. Pecundang kedua, Racing Bulls. Lu ngelihat pace mereka sepanjang weekend ini ya, lu expect keduanya untuk meraih poin-poin besar bukan? Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya meraih poin secuil dari Yuki, dan itu pun dari sprint doang, bukan di race. Dan di race mereka anteng-anteng aja awalnya tuh di bagian depan papan tengah. Tapi mereka tiba-tiba ngepit dua pembalap mereka di akhir-akhir to stop ya, untuk ban baru. Yang dimana itu tidak berhasil dan membuat mereka tidak mendapatkan poin-poin besar yang mereka expect itu di balapan ini. Jadi kalau dari yang gue perhatiin, sepertinya mereka expect tim lain itu juga untuk 2 stop ya. Tapi mengingat suhu track menurun di hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya, membuat hampir setiap pembalap bisa manage ban mereka untuk 1 stop. Tapi Racing Bulls, ya blunder besar dari mereka. Dan gue rasa aura badut Ferrari kemarin di Australia diambil semua sama mereka di weekend ini. Yang dimana mereka juga ngebadut juga di weekend itu sebenarnya. Lagi-lagi mereka yang harusnya bisa di atas sana bersama Williams di standings juga ya. Malah masih di bawah Sauber poin mereka. Mereka harus bisa memperbaiki masalah ini karena jujur ini juga penyakit mereka yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga. Dan ya front wing Yuki rusak di tengah lurusan benar-benar jadi cherry di atas kue kebadutan mereka weekend ini. Pecundang ketiga, Alpine. Nah, ini juga tim yang harusnya udah dapat poin, lumayan besar juga harusnya ya. Tapi sampai sekarang masih menjadi satu-satunya tim yang belum meraih poin musim ini nih setelah 2 balapan. Weekend ini mereka benar-benar struggling banget sama pace dua pembalap mereka,
tidak bisa tembus Q1 di 2 qualifying minggu ini, dan pace mereka ya so-so aja gitu. Ini nggak bagus untuk mereka, apalagi Jack yang harusnya menunjukkan mengapa dia layak untuk dipertahankan. Kalau menurut gue sih dia udah melakukan yang terbaik di 2 balapan ini dan layak untuk dipertahankan dan terus dipoles gitu. Cuman ya nggak tahu kalau menurut om-om satu ini gimana ya. Melihat 2 race Alpine ini, gue rasa udah kayak gini kali situasi mereka pas balik di Enstone nanti. Dan yang memalukan juga untuk mereka menjadi tim yang belum dapat poin sejauh ini sendiri ya, tim-tim satunya doang yang belum raih poin di 2 ronde pembuka ini. Karena seperti Racing Bulls, ini tim yang harusnya bisa dapat poin lumayan gede di 2 race ini. Kalau di Shanghai ini jujur emang agak mengecewakan pace mereka, cuma sebagai tim kesayangan gue, ya gimana ya, kocak juga mereka bisa diam-diam menghibur gue gitu. Jadi gimana Buzzer Colapinto? Udah mulai demo di Enstone kan ya untuk langsung naikin Franco ke seat Alpine utama itu? Kalau gue sih masih tim #WeWantDuhan ya. Dan kalau kalian setuju, bolehlah kalian komen juga di kolom komentar bawah. We don't care. Let me tell you We don't care. Oke lah, balapan yang rada mid seperti gue bilang di awal, tapi ada aksi-aksi yang sedikit bikin gue hype pas nontonnya. Gue expect balapan seperti ini sih yang akan terjadi jika kondisi normal. Jadi kita mungkin akan menyaksikan kedua McLaren mendominasi di balapan setidaknya awal 2025 ini. Jadi sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, setelah seperti biasa, videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.